Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran nanti akan memberikan syafaat pertolongan untuk sahabat-sahabat Quran di hari kiamat. Ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dengan saya Ustaz Muhammad Sarbini Syotang dengan materi ilmu tajwid. Untuk pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang izhar. Ini pertemuan kita yang kedua, kita akan mempelajari tentang hukum yang kedua, yaitu idgham. Mari sama-sama kita dengarkan. Baik ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi sedikit tentang al-ahkamu nunus sakinah wa tanwin, yaitu hukum nun yang berbaris sukun dan tanwin. Tanwin itu ada baris dua di atas namanya fathatain, baris dua di bawah namanya kasratain, baris dua di depan namanya dhammatain. Hukum nun mati dan tanwin ini apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28, maka hukumnya ada 4, yaitu yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Kemarin kita sudah belajar tentang izhar. Ini pertemuan kita yang kedua, ini kita membahas tentang hukum yang kedua, yaitu idgham. Idgham artinya memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan bunyi nun mati dan tanwin atau fathatain, kasratain, dhammatain kepada huruf sesudahnya dan membaca huruf sesudahnya itu seolah-olah bertasdid. Sekali lagi, pengertian idgham adalah memasukkan nun mati dan tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain kepada huruf sesudahnya dan membacanya seolah-olah bertasdid. Huruf idgham ada 6, yaitu yang pertama ya, yang kedua waw, yang ketiga mim, keempat nun, yang kelima lam, yang keenam ra. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Sekali lagi, idgham dibagi 2, yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah adalah idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, sedangkan gunnah artinya berdengung. Dengung adalah suara nyaring yang keluar dari hidung. Sekali lagi, idgham bi gunnah, idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, gunnah artinya berdengung. Dengung adalah suara nyaring yang keluar dari hidung. Jadi idgham bi gunnah adalah memasukkan bunyi nun mati atau tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain kepada huruf sesudahnya dan membacanya seolah-olah bertasdid dan disertai dengan dengung. Sekali lagi, idgham bi gunnah adalah memasukkan bunyi nun mati atau tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain kepada huruf sesudahnya
dan membacanya seolah-olah bertasdid dan disertai dengan dengung. Selanjutnya, idgham bi gunnah memiliki 4 huruf. Yang pertama ada ya, yang kedua waw, yang ketiga mim, dan yang keempat nun. Sekali lagi, idgham bi gunnah memiliki 4 huruf. Yang pertama ya, yang kedua waw, yang ketiga mim, dan yang keempat nun. Baik ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah, masuk kita kepada contoh idgham bi gunnah. Nah, di sini sudah Ustadz kelompokkan, ini kelompoknya untuk tulisan dan ini cara membacanya. Ya. Di sini kita masuk kepada huruf idgham bi gunnah yang pertama yaitu ya. Ini Ustadz tuliskan kalimatnya ada waman ya'mal. Sekali lagi waman ya'mal. Nah, pada kalimat ini terdapat nun mati bertemu dengan huruf ya, di mana huruf ya ini adalah salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi bagaimana cara membaca idgham bi gunnah ini? Yaitu memasukkan bunyi nun mati ini kepada huruf sesudahnya yaitu huruf ya, dan membaca huruf ya ini seolah-olah bertasdid dan disertai dengan dengung. Mari sama-sama kita lihat di cara membaca yang pertama. Di sini nun matinya sudah masuk kepada huruf ya. Nah, cara membacanya wa may ya'mal. Sekali lagi wa may ya'mal. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita masuk kepada huruf idgham bi gunnah yang kedua yaitu huruf waw. Di sini ada kalimat fahishatan wa maqta. Ya, fahishatan wa maqta. Ini tulisannya. Di sini ada ta marbuthah yang berbaris tanwin di atas atau disebut dengan fathatain bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu huruf waw, maka hukum membacanya adalah idgham bi gunnah. Bagaimana cara membaca idgham bi gunnah ini? Yaitu memasukkan fathatain kepada huruf sesudahnya yaitu huruf waw, dan membaca huruf waw ini seolah-olah bertasdid dan disertai dengan dengung. Mari kita lihat cara membaca di kalimat atau contoh yang kedua. Di sini sudah Ustadz tuliskan fahishatan wa maqta. Sekali lagi fahishatan wa maqta. Baik, ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk kepada huruf idgham bi gunnah yang ketiga yaitu huruf mim. Di sini sudah Ustadz tuliskan bi kalimatin minhu. Bi kalimatin minhu. Di sini ada ta marbuthah yang berbaris tanwin di bawah atau kita sebut dengan kasrotain bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu huruf mim. Maka di sini hukum membacanya adalah idgham bi gunnah. Bagaimana cara membaca idgham bi gunnah ini? Yaitu memasukkan bunyi kasrotain ini kepada huruf sesudahnya yaitu huruf mim, dan membaca huruf mim ini seolah-olah bertasdid dan disertai dengan dengung. Mari sama-sama kita praktekkan cara membacanya di contoh idgham bi gunnah yang ketiga. Bi kalimatim min. Bi kalimatim min. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah, masuklah kita kepada contoh idgham bi gunnah huruf yang keempat yaitu huruf nun. Di sini sudah Ustaz tuliskan ada kalimat hittatun naghfir lakum. Hittatun naghfir lakum. Di sini ada ta marbuthah yang berbaris tanwin di depan atau disebut dengan dhammatain bertemu dengan huruf nun, di mana huruf nun ini adalah salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka hukum membacanya yaitu idgham bi gunnah. Bagaimana cara membaca idgham bi gunnah ini? Yaitu memasukkan bunyi dhammatain ini
kepada huruf sesudahnya yaitu huruf nun, dan membaca huruf nun ini seolah-olah bertasdid dan disertai dengan dengung. Mari kita lihat cara membaca. Di sini sudah Ustaz tuliskan. Yuk kita baca. Hittatun naghfir lakum. Sekali lagi. Hittatun naghfir lakum. Ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah. Kemudian kita masuk kepada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini adalah idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, la artinya tidak, gunnah artinya berdengung. Dengung adalah suara nyaring yang keluar dari hidung. Sekali lagi saya sampaikan, idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, la artinya tidak, gunnah artinya berdengung. Dengung adalah suara nyaring yang keluar dari hidung. Jadi idgham bila gunnah adalah memasukkan bunyi nun mati dan tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain kepada huruf sesudahnya dan membacanya seolah-olah bertasdid dan tidak disertai dengan dengung. Sekali lagi, idgham bila gunnah adalah memasukkan bunyi nun mati dan tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain kepada huruf sesudahnya dan membacanya seolah-olah bertasdid dan tidak disertai dengan dengung. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah, idgham bila gunnah memiliki dua huruf, yaitu yang pertama lam dan yang kedua ro. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah, masuk kita kepada contoh idgham bila gunnah. Di sini Ustaz sudah kelompokkan. Di sini ada tulisan, kemudian ada cara membacanya. Untuk yang pertama yaitu huruf lam. Di sini ada kalimat min ladunka. Sekali lagi, min ladunka. Pada kalimat ini terdapat huruf nun yang berbaris sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah yaitu huruf lam. Maka di sini hukum membacanya adalah idgham bila gunnah. Bagaimana cara membaca idgham bila gunnah? Yaitu memasukkan bunyi nun mati ini kepada huruf sesudahnya yaitu huruf lam dan membaca huruf lam ini seolah-olah bertasdid dan tidak disertai dengan dengung. Mari kita lihat cara membacanya. Pada kalimat ini nun matinya atau nun yang berbaris sukunnya sudah masuk kepada huruf lam dan membaca huruf lam ini seolah-olah bertasdid. Mari sama-sama kita baca min ladunka. Sekali lagi, min ladunka. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah, kemudian masuk kita kepada huruf idgham bila gunnah yang kedua yaitu huruf ro. Pada kalimat ini Ustaz sudah tulis Ghafurun Rahim. Sekali lagi, Ghafurun Rahim. Pada kalimat ini terdapat huruf ro yang berbaris tanwin di depan atau disebut dengan dhammatain bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah yaitu huruf ro. Maka hukum membacanya adalah idgham bila gunnah. Bagaimana cara membaca idgham bila gunnah pada kalimat yang kedua ini? Yaitu memasukkan
bunyi dhammatain ini kepada huruf sesudahnya, yaitu huruf ro, dan membaca huruf ro ini seolah-olah bertasdid dan tidak disertai dengan dengung. Mari sama-sama kita lihat cara membacanya pada kalimat yang kedua ini. Di sini sudah Ustaz tuliskan Ghafurur Rahim. Sekali lagi, Ghafurur Rahim. Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada catatan yang perlu kita perhatikan, terkhusus untuk nun yang berbaris sukun. Jika bertemu dengan huruf waw dan huruf ya dalam satu kalimat, maka dinamakan idgham naqisun atau idgham ghairu kamil, yaitu idgham yang tidak sempurna. Sekali lagi, khusus untuk nun yang berbaris sukun, jika bertemu dengan huruf waw dan huruf ya dalam satu kalimat, maka dia dinamakan idgham naqisun atau idgham ghairu kamil, yaitu idgham yang tidak sempurna. Contoh, di sini ada shinwanun, yang kedua ada qinwanun, yang ketiga ada bunyanun, dan yang keempat ada ad-dunya. Bagaimana cara membaca idgham ghairu kamil ini? Yaitu membaca bunyi nun mati dengan jelas dan tidak berdengung, atau dibaca dengan izhar. Sekali lagi, apabila kita temukan 4 kalimat ini dalam Al-Quran, yaitu sinwanun, kinwanun, bunyanun dengan ad-dunya, maka inilah disebut dengan idgham ghairu kamil atau idgham yang tidak sempurna. Cara membacanya yaitu membacakan bunyi nun mati ini dengan jelas dan tidak berdengung, atau dibaca dengan izhar. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah, ada 4 kata dalam Al-Quran. Yang pertama terdapat dalam Quran surah yang ke-13, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 4. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 4 ini ada kalimat shinwanun wa ghairu shinwan. Sekali lagi, shinwanun wa ghairu shinwan. Dalam kalimat ini terdapat huruf nun yang berbaris sukun bertemu dengan huruf waw di dalam satu kalimat. Kemudian selanjutnya ada huruf nun yang berbaris sukun bertemu dengan huruf waw juga di dalam satu kalimat. Di sini adalah contoh idgham ghairu kamil, yaitu idgham yang tidak sempurna. Bagaimana cara membaca idgham ghairu kamil ini? Yaitu membacakan bunyi nun yang berbaris sukun ini dengan jelas dan tidak berdengung, atau dibaca izhar. Mari sama-sama kita praktekkan. Shinwanu wa ghairu shinwan. Sekali lagi, shinwanu wa ghairu shinwan. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua terdapat dalam Quran surah yang ke-6, surah Al-An'am ayat 99. Pada Quran surah Al-An'am ayat 99 ini terdapat kalimat qinwanun daniyah. Sekali lagi, qinwanun daniyah. Pada kalimat ini terdapat huruf nun yang berbaris sukun bertemu dengan huruf waw di dalam satu kalimat. Maka ini hukumnya adalah idgham ghairu kamil atau idgham yang tidak sempurna. Bagaimana cara membaca idgham ghairu kamil ini? Yaitu membacakan bunyi nun yang berbaris sukun ini dengan jelas dan tidak berdengung, atau dibaca izhar. Mari sama-sama kita bacakan. Qinwanun daniyah. Sekali lagi, qinwanun daniyah.
Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, terdapat dalam Quran surah ke-61, surah As-Saff ayat 4. Dalam Quran surah As-Saff ayat 4 ini terdapat kalimat ka'annahum bunyanum marsus. Sekali lagi, ka'annahum bunyanum marsus. Pada kalimat ini, mari sama-sama kita lihat, terdapat huruf nun yang berbaris sukun bertemu dengan huruf ya di dalam satu kalimat. Maka hukumnya ini pada kalimat ini adalah idgham ghairu kamil atau idgham yang tidak sempurna. Bagaimana cara membaca idgham ghairu kamil ini? Yaitu membacakan bunyi nun yang berbaris sukun ini dengan jelas dan tidak berdengung atau dibaca izhar. Mari sama-sama kita bacakan. Ka'annahum bunyanum marsus. Sekali lagi, ka'annahum bunyanum marsus. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, terdapat dalam Quran surah yang ke-16, surah An-Nahl ayat 30. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 30 ini ada kalimat fi hadhid dunya hasanah. Sekali lagi, fi hadhid dunya hasanah. Pada kalimat ini, mari sama-sama kita lihat, terdapat huruf nun yang berbaris sukun bertemu dengan huruf ya di dalam satu kalimat. Maka hukumnya adalah idgham ghairu kamil, yaitu idgham yang tidak sempurna. Bagaimana cara membaca idgham ghairu kamil ini? Yaitu membacakan bunyi nun mati ini atau nun yang berbaris sukun ini dengan jelas dan tidak berdengung atau dibaca izhar. Mari sama-sama kita bacakan. Fi hadhid dunya hasanah. Sekali lagi, fi hadhid dunya hasanah. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kita sudah sampaikan materi tentang idgham. Mudah-mudahan dengan materi ini akan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan insya Allah Allah memberikan kemudahan kepada Ananda sekalian dan sahabat Quran dirahmati Allah dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan materi yang ada ini akan merubah bacaan kita semakin baik lagi. Itu saja, demikian, sampai bertemu kembali di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.